Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Rekan-rekan semua yang baru mampir di video ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu untuk mendapatkan notifikasi berbagai informasi menarik yang rutin kami bagikan. Nah, rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai masih tentang peternakan ayam, yaitu khususnya mengenai pola pakan ayam. Mengenai ayam yang makannya rakus dan ayam yang tidak nafsu makan. Nah, ini pada umumnya peternak akan merasa gusar ketika ayamnya kurang nafsu makan, ayamnya terlihat pada bagian temboloknya tidak ada isinya, dan itu umumnya rekan-rekan peternak akan merasa gusar dan cemas karena takut kalau ayamnya kenapa-napa. Nah, sebenarnya ada sedikit yang perlu kita ketahui mengenai pola pakan ini, mengenai nafsu makan ayam ini. Sebenarnya yang jadi kunci adalah pertumbuhan yang stabil, yang maksimal. Bukan masalah makannya lahap atau tidak lahap, karena ada ayam yang makannya lahap, temboloknya selalu besar, tetapi pertumbuhannya biasa-biasa saja. Tetapi ada juga banyak ayam yang temboloknya tidak pernah terlihat ada isinya, selalu kecil tetapi bobot dan perkembangannya tetap maksimal. Nah, rekan semua, kalau untuk rekan yang sedang mengalami masalah mengenai pola pakan, khususnya ayamnya tidak mau makan atau nafsu makan ayam itu cukup mengkhawatirkan, maka akan kita bahas juga mengenai caranya seperti apa, mengatur pola pakannya seperti apa agar ayam bisa rakus makan. Nah, kemudian pada bagian kedua kita juga akan membahas bagaimana cara mengatur pola pakan ayam agar ayam tidak makan terlalu banyak sehingga pakannya boros atau biaya untuk beli pakannya itu lebih boros. Nah, itu nanti akan kita bahas dan itu berkaitan satu sama lain. Yang pertama mengenai untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, jika rekan-rekan semua merasa perlu untuk meningkatkan nafsu makan, ayamnya ingin makan supaya makannya lebih lahap lagi, maka ada dua titik yang perlu dicermati. Yang pertama yaitu menyesuaikan komposisi pakan dan juga usia. Nah, rekan-rekan semua perlu kita ketahui bahwa usia juga ini sebaiknya disesuaikan dengan komposisi pakan pemberian pakannya berapa kalinya. Nah, itu sesuaikan juga dengan usia. Nah, di sini saya bagi dua, di bawah 2 bulan itu komposisi pemberian pakannya itu pakan jadi fur 3 kali sehari di bawah 2 bulan ya. Kemudian untuk yang di atas 2 bulan itu pakan racikan sendiri dengan pemberian pakan 2 kali sehari. Itu mengenai komposisi dan banyaknya pemberian pakan. Kemudian yang berikutnya perlu kita garis bawahi juga agar nafsu makan ayam tetap bagus. Kita harus menyesuaikan juga jadwal pemberian pakannya seperti apa. Nah, di bawah usia 2 bulan maksud saya itu 3 kali sehari bisa kita berikan pagi, siang, dan sore. Kalau untuk jamnya kurang lebih bisa di jam 7, jam 1 siang, dan jam 5 sore. Itu yang di bawah 2 bulan untuk DUC sama anak ayam. Kemudian yang di atas 2 bulan itu bisa diberikan pagi sore yaitu 2 kali sehari sekitar jam 7 atau jam 4 sore. Nah, itu tadi pola-pola seperti itu bisa kita lakukan secara teratur supaya menjaga nafsu makan ayam. Jadi ayam bisa tetap mempunyai nafsu makan yang cukup bagus, cukup terjaga sehingga tidak khawatir ayam kita terkena sakit dan lain sebagainya. Nah, sebelum lupa diingatkan juga bahwa
yang sedang saya jelaskan ini adalah pola-pola yang bisa diterapkan untuk ayam kampung asli ya. Untuk rekan-rekan semua yang memelihara chopper, KOB dan lain sebagainya, tolong digarisbawahi ini bukan untuk khusus chopper atau KOB. Jadi ayam kampung asli untuk menerapkan seperti ini. Itu tadi untuk menjaga nafsu makan supaya ayam tetap makannya bagus. Kemudian yang kedua, kita bahas sekarang bagaimana cara mengatur pola pakan agar ayam tidak terlalu rakus makan, tidak boros pakan. Nah, ini perlu kita sampaikan, perlu kita bahas karena pada akhirnya kita akan mencari titik temu antara pengeluaran dan juga pendapatannya kita nanti. Jadi kalau kita terlalu banyak mengeluarkan modal pakan, kemudian nanti hasil jualnya tipis, ya untung kita sedikit. Maka dari itu perlu juga untuk diatur supaya ayam tidak terlalu rakus, supaya tidak terlalu boros pakan. Menurut saya seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Pertama, kita bisa menerapkan yaitu memilih pakan dengan kandungan yang sesuai. Kandungannya, pakannya itu harus sesuai. Itu bisa semacam dipilah-pilah seperti itu. Untuk ayam, anak ayam ini harus pakannya seperti ini. Untuk pembesaran seperti ini, untuk yang dewasa seperti ini. Nah, itu kandungannya harus diperhatikan. Ini untuk dasar supaya nanti treatment kita ke depan tidak terlalu beresiko. Kemudian yang berikutnya, sejak usia 0 kita berikan pakan yang cukup. Jangan sampai telat dan jangan sampai ayam kita kelaparan. Kenapa seperti itu? Karena ini nanti akan berpengaruh kepada tingkat daya stres, kemudian nanti keinginan ayam untuk makan itu akan lebih tinggi lagi. Maka dari itu jangan biarkan tempat pakan kita itu kosong. Jadi tempat pakan sedianya harus selalu terisi. Dengan begitu ayam yang tempat pakannya selalu ada bisa makan kapanpun dan sebanyak apapun mereka mau. Jadi mereka akan makan semau mereka terus-menerus dan sebanyak apapun mereka inginkan atau mereka butuhkan. Nah, rekan-rekan semua, perlu kita ketahui bahwa tempat pakan yang selalu ada isinya terus itu bisa mengurangi tingkat persaingan, bisa mengurangi tingkat stres, dan pada akhirnya bisa membentuk kebiasaan ayam akan makan lebih sedikit tetapi lebih rutin. Nah, ini sangat penting sebenarnya untuk menjaga dari daya serap atau daya cerna ayam sehingga nanti seluruh pakan yang kita berikan nutrisinya bisa diambil dengan sempurna. Nah, itu seperti itu. Dengan sistem seperti ini, dengan membentuk kebiasaan seperti ini, bisa pencernaan tidak akan pernah kosong meski tembolonnya tampak tidak terisi. Nah, itu bedanya seperti itu. Jadi walaupun tembola ayam itu tidak tampak ada isinya, namun ketika sudah dibiasakan dari awal, pemberian pakannya seperti itu, tidak pernah telat, selalu ada, maka sebenarnya ayam kita pada pencernaannya juga itu masih ada makanannya. Jadi selalu terisi, selalu proses, dan nutrisinya bisa diambil dengan maksimal, dan akhirnya pertumbuhannya juga bagus. Nah, rekan-rekan semua, berhubungan dengan dua hal tersebut mengenai pola pakan ini, mengenai nafsu makan ayam ini, perlu diingat juga, perlu kita ketahui bahwa ayam yang makannya rakus tidak selalu cepat besar jika dibandingkan dengan ayam yang makan sedikit tetapi rutin. Jadi yang makannya rakus itu belum tentu dia cepat besar, seperti itu. Yang tidak rakus belum tentu juga dia lambat. Nah, seperti itu. Intinya adalah daya serap atau daya cerna terhadap kandungan gizi dalam pakan yang kita berikan. Makan banyak ya, kalaupun gizinya tidak bisa terserap dengan baik ya tidak akan cepat gemuk. Nah, itu ya. Makan sedikit, kalau nutrisinya bisa diserap tubuh dengan maksimal, pertumbuhan ayam tetap bisa terjaga dengan baik, bahkan bisa maksimal. Nah, itu tadi rekan-rekan semua dari pembahasan ini. Melalui video ini saya sebenarnya ingin mengingatkan untuk rekan-rekan semua bahwa
tidak selalu ayam yang makannya itu rakus itu tidak selalu baik, dan ayam yang makannya terlihat tidak begitu rakus tapi dia makan secara rutin juga tidak selalu buruk. Nah, seperti itu, karena pada akhirnya itu nanti berhubungan dengan daya serap nutrisi pada pencernaan ayam, pertumbuhan ayam, dan pada akhirnya adalah terletak pada hitung-hitungan modal dan keuntungan yang nantinya kita dapat. Buat apa kita punya ayam yang makannya rakus, tetapi ketika kita jual, modal pakan kita sama harga jualnya tidak sesuai, kan seperti itu nantinya. Maka dari itu tetap kita cermati dengan baik, tetap kita sesuaikan dengan baik. Dengan begitu nanti kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Usaha apapun tentu yang dicari adalah untung. Begitu juga dengan usaha ternak ayam. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita bahas mengenai nafsu makan ayam. Karena cukup banyak rekan-rekan semua yang mengeluh ayamnya kurang nafsu makan dan lain sebagainya. Padahal belum tentu juga itu ada masalah. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berkenan, bisa bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat, jangan diambil hati, jangan diterapkan, ambil yang baik saja. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu.